dalam Ramadan kali ini tentu kita merasakan perasaan yang berbeda, psikologis yang berbeda dari kondisi Ramadan kita sebelumnya. Ini sudah pernah kita bahas di dalam bulan Rajab yang lalu dalam video yang kebetulan bersamaan waktunya waktu itu dengan video di Masjid Al-Ikhwan Solo. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita membahas tentang neuroplastisitas otak, bagaimana otak kita menjadi terbiasa dengan sesuatu yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak manusia untuk melakukan penyesuaian, berkembang, mengantisipasi, sehingga ketika kita akan berpikir, ketika kita akan melakukan sesuatu, otak kita melakukan penyesuaian. Input-input dari aspek genetika, input-input dari aspek empirik kita, itu kemudian dijadikan sebagai bahan, dan otak kita kemudian melakukan penyesuaian, sehingga proses analisis, proses berpikir menjadi lebih sempurna karena otak mampu beradaptasi. Itu. Tetapi ketika suatu hal itu menjadi sebuah kebiasaan, mengalami perulangan, menjadi sebuah rutinitas, maka di sini dengan kemampuan plastisitas otak itu, otak kita seakan-akan menganggap itu menjadi biasa-biasa saja. Dan sensasi yang selama ini kita rasakan pada setiap kali kita melakukan suatu hal yang baru, sensasi itu akan menjadi hilang, sehingga kita menganggap hal itu menjadi biasa-biasa saja. Kita cobalah ketika kita mulai melakukan suatu pekerjaan yang baru bagi kita, ketika kita menemukan suatu hal yang baru, itu sensasinya luar biasa. Kita menganggap, wah ini benar-benar nih, gila banget gitu. Gue harus lakukan ini begini. Tapi ternyata Masya Allah ketika itu menjadi sebuah rutinitas, ketika itu menjadi sebuah pengulangan, makin lama kita mulai merasa, ini biasa-biasa aja. Gawatnya lagi, nanti akan berujung kepada munculnya perasaan bosan. Munculnya perasaan bosan ini nanti akan menimbulkan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, untuk mendapatkan sensasi-sensasi baru. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan ini adalah suatu hal yang rutin datang kepada kita. Ramadan adalah suatu hal yang selalu berulang datang kepada kita setiap tahun. Masya Allah. Karena otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kemudian Ramadan adalah suatu pengulangan yang selalu datang berulang-ulang. Masya Allah. Maka sebagian besar kaum muslimin merasakan Ramadan adalah hal yang biasa-biasa saja. Ramadan dirasakan menjadi hal yang sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka setiap kali Ramadan datang, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak merasakan sensasi yang luar biasa ketika menghadapi bulan Ramadan. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik? Yuk anak-anak, coba kalian pikirkan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik. Ini di hadapan saya sedang ada anak-anak, ada Wardah itu lagi tidur-tiduran, ada Haidar lagi baring-baring mendengarkan ceramah abinya sambil menutup muka, nggak tahu tuh masih bangun atau masih tidur. Ada Umi yang sambil buka, Haidarnya angkat tangan dia begini. Ada Umi sambil buka Al-Quran, Najla di pojok sana gitu. Hana, Mufidah, Mufidah lagi ke kamar mandi. Baik, yuk, bagaimana kita memikirkan seharusnya bersikap dalam menghadapi setiap Ramadan yang kita temukan. Allahu Akbar, Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada kita. Rasulullah dengan para sahabat ternyata tidak pernah
kehilangan sensasi setiap kali menghadapi Ramadan, setiap kali memasuki bulan Ramadan. Mengapa? Kita lihat dalam sirahnya, Rasulullah dan para sahabat selalu melakukan persiapan yang luar biasa ketika akan menghadapi Ramadan. Rajab menjadi bulan yang memulai persiapan Ramadan, sehingga Sya'ban Rasulullah melakukan semua kegiatan-kegiatan, meningkatkan amal ibadahnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dibandingkan dengan puasa beliau di bulan Sya'ban ini. Artinya apa? Para sahabat Rasulullah beserta para sahabat menganggap bahwa setiap Ramadan yang akan didatangi itu, setiap Ramadan yang akan dikunjungi itu adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sehingga ada sensasi-sensasi yang dipertahankan agar Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa setiap kali kedatangannya. Masya Allah, kita tentu berpikir juga, apakah bagi kita setiap Ramadan adalah hal yang biasa-biasa saja? Apakah bagi kita setiap kedatangan Ramadan itu juga hal yang bukan sesuatu yang banget begitu? Maka hari ini, tahun ini, Allah memaksa kita. Sekali lagi, Allah memaksa kita untuk memasuki Ramadan dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Jujur saja, Ramadan kali ini terasa berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Mengapa? Karena kita memasuki Ramadan dalam kondisi psikologis yang berbeda dibandingkan Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah, Allah hadirkan. Sekali lagi, setiap orang beriman itu urusannya adalah sesuatu yang luar biasa, kata Rasulullah. Alangkah hebatnya seorang mukmin itu. Ketika dia ditimpa kemalangan, dia bersabar. Dan ketika dia ditimpa mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Itu seorang mukmin. Dan pada Ramadan kali ini, kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Kita merasakan menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Allah. Apakah ini kita sedang berada dalam kondisi tidak baik? Apakah saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak sama dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya? Ingat, seorang mukmin itu, dia akan bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, dan dia akan bersabar ketika mendapatkan kemalangan. Sensasi kita dapatkan pada Ramadan kali ini pasti berbeda. Dan perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik. Satu yang diajarkan oleh guru saya, Ustadz Reza Rendi, beliau menonton sekarang. Dalam PPA, dalam pola pertolongan Allah, kita diajarkan untuk bisa menangkap pesan cinta dari Allah atas apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya pesan cinta dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan dalam proses penggantian siang dan malam terdapat ayat-ayat Allah. La ayati liulil albab. Bagi siapa ayat-ayat Allah itu? Ternyata tidak semua orang mampu menangkap ayat-ayat Allah dari fenomena alam yang terlihat selama ini. Di alam ini, terciptanya langit dan bumi, bergantinya siang dan malam,
itu ternyata terdapat ayat-ayat Allah, terdapat pesan cinta Allah. Tapi tidak semua manusia mampu menangkapnya sebagai sebuah pesan dari Allah. Lalu siapa yang mampu menangkapnya? Yang mampu memahami fenomena itu sebagai ayat dari Allah, yang mampu memahami semua kejadian-kejadian itu sebagai pesan cinta dari Allah, hanyalah segelintir manusia yang diberi gelar oleh Allah sebagai ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dijelaskan ulil albab itu pada ayat selanjutnya, surat Ali Imran ayat 191. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ingat pada Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, dan pada saat dia berbaring. Dia ingat pada Allah, zikir, senantiasa ingat pada Allah, tidak pernah melupakan Allah, dan yakin bahwa Allah ada selalu bersama dia. Dan atas dasar zikir inilah baru dia masuk kepada tahap yang kedua yang kita sebut dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia memikirkan kejadian penciptaan langit dan bumi. Dan dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia menggunakan otaknya untuk memahami fenomena-fenomena alam itu. Zikir baru kemudian fikir. Proses berpikir yang didasari kepada zikir inilah yang akan mengantarkan seorang ulil albab itu kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Pasti ada pesan yang ingin Engkau sampaikan ya Allah dari setiap fenomena yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami, dalam setiap peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka ketika kami tidak mampu memahaminya dengan baik, ketika kami tidak mampu menjalankan keinginanmu dengan baik. Faqina adzabannar. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala, sahabat-sahabat jannah dimanapun berada. Hari ini kita sedang berpuasa. Ini adalah hari yang kedua, masih panjang hari lagi bagi kita untuk berpuasa. Kita jangan lupa, kondisi kita berpuasa pada hari ini adalah kondisi yang berbeda, dengan sensasi yang harusnya tetap kita rasakan. Sensasi yang berbeda karena ada yang mendahului, peristiwa yang mendahului yang juga berbeda dari yang biasanya. Maka Masya Allah, sikapilah semua ini dengan baik, karena sesungguhnya dalam semua perbedaan ini, dalam setiap kejadian ini, Allah berikan pesan-pesan cintanya yang harus mampu kita tangkap dengan baik. Ustaz Randy Reza, subhanallah, banyak hari ini manusia yang tidak merasa penting mengetahui pesan cintanya Allah, karena tidak merasa diciptakan, tapi merasa menciptakan. Dan Allah membuat kondisi berbeda hari ini agar berpikir, ya Allah, ini pesan dari guru saya, dari Ustaz Randy Reza. Terima kasih Ustaz, jazakallahu fiq. Insyaallah, mudah-mudahan ana banyak belajar dari antum Ustaz, dari ustaz-ustaz kita yang lain. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga antum. Demikian saja, kita tidak panjang-panjang karena
kita juga harus melanjutkan tilawahan masing-masing barangkali. Insyaallah mohon doa semua guru-guru, semua teman-teman, sahabat-sahabat di dunia maya, mudah-mudahan istiqamah, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kajian ba'da subuh ini langsung dari rumah kami Reformasi 50 Kota Solo, Simpang Rumbio. Keterbatasan yang menghukum kita harus tetap berada di rumah bukanlah merupakan suatu halangan untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa berbuat yang terbaik. Mengapa ini kita lakukan? Mudah-mudahan kita tetap diikhlaskan hati kita oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Banyak maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.